Tarik ses semongko. Tim Avatar yang awalnya memiliki rencana untuk kembali ke kota Yudao harus menunda hal itu karena Toph meminta mereka untuk mengunjungi ayahnya di Earthen Fire terlebih dahulu. Dan betapa terkejutnya, Aang dan tim Avatar menyadari bahwa wilayah Earthen Fire yang semulanya kecil ternyata sudah berkembang menjadi sebuah kota industri yang sangat besar bernama Grand Fish Town. Namun, di balik adanya perkembangan yang sangat pesat itu, telah terjadi kesenjangan sosial antara Bender dan non-Bender di sana. Para Bender mulai merasa tergantikan posisinya, baik itu untuk hal pekerjaan, komunitas, dan bahkan pemerintahan. Li Ling yang merupakan salah satu anggota Dewan Bisnis telah memulai Bender supremasi dengan menghasut dan mengajak para Bender untuk melakukan perlawanan. Dan setelah melakukan beberapa penyelidikan, tim Avatar akhirnya berhasil menangkap Li Ling. Apakah tim Avatar akan berhasil menghentikan Bender supremasi di Grand Fish Town? Ataukah Aang memang harus mengambil pengendalian Li Ling sesuai permintaan Toph? Simak sampai habis. Setelah mendengar saran yang diberikan Toph kepada Aang, tim Avatar sangat terkejut. Dan ketika Toph bertanya-tanya kenapa mereka semua terdiam, Katara langsung memberitahunya bahwa mereka terkejut setelah mendengar permintaannya tadi. Rupanya, Toph masih belum mengerti kenapa mereka terkejut ketika dia meminta Aang mengambil pengendalian seseorang yang telah menyebabkan banyak masalah di Grand Fish Town. Lagi pula menurutnya, Li Ling tidak akan bisa memimpin pendukungnya jika dia kehilangan pengendaliannya. Terjadi perbedaan pendapat di antara Toph dan Katara untuk keputusan ini. Katara memberitahu bahwa Aang baru sekali mengambil pengendalian orang lain dan itu pun Raja Api Ozai yang tindak kejahatannya sampai mengancam dunia. Sebaliknya, Toph beranggapan bahwa Li Ling pantas mendapatkannya karena dia telah mengancam seluruh Grand Fish Town akibat tindakannya itu. Menurut Katara, mengambil pengendalian seseorang bukanlah keputusan yang mudah karena itu bagaikan menghilangkan jati diri dari orang tersebut. Sokka juga menambahkan jika Aang mengambil pengendalian Li Ling yang notabene-nya masih seorang warga biasa, Aang bisa kehilangan kepercayaannya dari komunitas para Bender. Dan ketika Toph menanyakan keputusannya kepada Aang terdiam sejenak dan memutuskan untuk berbicara kepada Li Ling agar dia mau membujuk pendukungnya untuk menghentikan serangan mereka. Aang mendekati kurungan Li Ling dan mulai berbicara dengannya. Aang menanyakan apa yang harus dilakukannya agar bisa menghentikan konflik ini secara baik-baik. Li Ling kemudian menjawab dan mengatakan bahwa dia terkesan dengan langkah damai yang sering Aang lakukan, seperti juga saat Aang menolak untuk menghabisi Raja Api Ozai meskipun dia sempat berencana ingin membumi hanguskan kerajaan bumi. Menurut Aang, dia telah berhasil mengampuni Raja Api Ozai dan juga menyelamatkan kerajaan bumi. Untuk itu, dia akan menggunakan cara yang sama untuk menyelesaikan konflik yang sedang mereka hadapi. Li Ling langsung emosi setelah mendengar jawaban Aang dan mengatakan bahwa sang avatar harusnya menghabisi Raja Api Ozai karena menurutnya kehidupan tidak akan berarti jika tidak memiliki pengendalian. Berpindah sebentar ke kediaman Li Ling, di mana terlihat Yaling telah berhasil mendapatkan pengendaliannya lagi dan ingin pergi menyelamatkan ibunya. Ru yakin bahwa ibu mereka ditahan di Earthen Fire dan dijaga oleh tim Avatar beserta penjaga pribadi Lao. Dan untuk itulah mereka perlu menyelinap ke sana pada malam hari. Namun, Yaling mengatakan bahwa dia tidak ingin menyelinap lagi dan hanya perlu membuat tim Avatar menjauh dari pabrik agar mereka bisa dengan bebas menyelamatkan ibu mereka. Kembali lagi ke Earthen Fire, di mana Aang menghampiri Katara dan mencoba membicarakan masalah tadi malam bersamanya. Menurut Aang, Toph juga tidak sepenuhnya salah ketika memintanya mengambil pengendalian Li Ling dengan tujuan untuk menghentikan pendukungnya. Aang merasa mungkin inilah cara teraman untuk menghentikan Li Ling, namun dia masih ragu untuk melakukannya. Kemudian, Katara mulai mengutarakan perasaannya dan mengatakan bahwa pengendalian air merupakan bagian dari budaya suku air dan juga jati dirinya. Oleh karena itu, mengambil pengendalian orang lain bukanlah keputusan yang tepat menurut Katara. Lagi pula, Aang harus merenungkan kembali apakah kejahatan Li Ling ini pantas membuatnya kehilangan sebagian dari jati dirinya. Belum sempat menjawab pertanyaan dari Katara, Satoru tiba-tiba saja muncul menghampiri mereka dan mengatakan bahwa Dewan Bisnis telah diserang.
Satoru juga memberitahu bahwa Lau dan anggota Dewan Bisnis Non-Bender lainnya sedang berada di dalam gedung. Toph memutuskan untuk masuk ke dalam gedung agar bisa menyelamatkan ayahnya, sementara Aang dan Katara berusaha memadamkan api dengan pengendalian air mereka. Di dalam gedung, Lau dan yang lainnya sudah terkepung oleh kobaran api yang semakin membesar. Beruntung, Toph segera datang dan berhasil menyelamatkan mereka semua dari sana. Sementara itu, Aang dan Katara masih bertanya-tanya apa motif dari penyerangan kali ini. Ternyata rencana yang sudah dirancang oleh Yaling itu berjalan dengan lancar. Dia langsung memanfaatkan kesempatan itu dan melakukan penyerangan agar bisa menyelamatkan ibunya. Awalnya, Sokka, Suki, dan penjaga non-bender lainnya mampu mengimbangi kekuatan para bender. Namun, hal itu tidak berlangsung lama ketika Yaling ikut di dalam pertarungan. Seakan tidak menyerah, seorang penjaga non-bender tanpa rasa takut mencoba berduel dengan Yaling. Namun, dikarenakan perbedaan kekuatan, Yaling berhasil mengalahkan penjaga itu dan mendapatkan kunci sel ibunya. Dia segera masuk ke dalam Arden Fire dan membebaskan Li-Ling dari sana. Malam harinya, Aang, Katara, Toph, dan Satoru kembali ke pabrik dengan kondisi yang kelelahan. Aang akhirnya menyadari motif dari penyerangan gedung Dewan Bisnis tadi setelah melihat kondisi yang ada di depan mereka. Penjaga yang terluka meminta maaf kepada tim Avatar dan merasa bersalah karena telah membiarkan Li-Ling kabur. Dan di saat Katara mencoba mengobati lengannya, dia bertanya kepada Katara apakah Suki bersedia melatih mereka tentang Chi Blocking. Dan setelah melakukan diskusi, Katara memberitahu tim Avatar bahwa mereka akan siap menghadapi serangan Li-Ling selanjutnya karena Suki berencana mengajarkan penjaga pribadi Lau tentang Chi Blocking. Sokka memuji-muji cememeunya itu, sedangkan Aang bertanya seberapa cepat mereka nantinya bisa menguasai kemampuan Chi Blocking. Mereka mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama, namun dikarenakan penjaga pribadi Lau sudah terlatih, Suki mungkin akan mengajari teknik dasarnya saja. Sementara itu, Li-Ling dan Yaling berhasil pulang ke rumah mereka dan disambut dengan perasaan gembira oleh Ru. Setelah itu, Ru mencoba menjelaskan bahwa dia sudah mengemas pakaian mereka dan mengajak ibu dan saudarinya itu untuk kabur dari Grand Fist Town malam itu juga. Namun, Li-Ling menolak ajakannya dan masih bersikeras untuk mempertahankan para bender di Grand Fist Town dari Avatar dan non-bender lainnya. Ru ternyata masih khawatir dengan ibunya dan menyarankan untuk memulai kehidupan baru di kota yang berbeda. Namun, Li-Ling malah memintanya untuk diam dan mengatakan bahwa dia tidak ingin mengalami lagi pengalaman pahit saat berada di Ba Sing Se. Rupanya, akibat jatuhnya kota itu di tangan negara api, mereka kehilangan semua yang mereka miliki. Dia juga kembali mengingatkan Ru bagaimana tidak enaknya melarikan diri dari sana hanya bermodalkan beberapa pakaian saja. Kemudian, Li-Ling kembali bertanya kepada Ru kenapa Ba Sing Se sempat jatuh ke tangan negara api. Dengan terbata-bata, Ru menjawab karena Raja Bumi Kuei adalah seorang non-bender. Li-Ling yakin jika dia seorang bender, Raja Bumi Kuei pasti bisa mengendalikan Agent Daily yang telah melakukan pemberontakan. Oleh karena itulah, Li-Ling tidak ingin para non-bender kembali menghancurkan kehidupan yang telah dia bangun di Grand Fist Town selama ini. Namun ternyata Ru malah membantah semua tuduhan ibunya itu dan mengatakan bahwa semua itu terjadi karena negara api yang ingin menguasai dunia. Sebaliknya, Li-Ling mengatakan bahwa Raja Api hanya melakukan tugasnya sebagai pemimpin bender yang hebat, yakni dengan memanfaatkan orang-orang lemah. Ru semakin marah dan menganggap ibunya selama ini telah memandangnya lemah karena dia seorang non-bender. Li-Ling sempat terdiam mendengarnya dan kemudian mencoba membujuk anaknya itu sambil mengatakan bahwa dia menyayangi Ru sama seperti dia menyayangi saudarinya. Namun, dia ingin Ru menyadari bahwa seperti itulah kehidupan berjalan di mana para bender memiliki kelebihan dibandingkan para non-bender. Melihat Ru yang mulai tenang, Li-Ling mengatakan bahwa mereka akan tetap tinggal di sana dan memberitahu bahwa besok dia dan pendukungnya akan mengusir sang Avatar dari Grand Fist Town. Kita kembali ke Arden Fire, terlihat Suki sedang mengamati para penjaga yang sedang berlatih Chi Blocking. Aang terkesan ketika melihat pasukan penjaga itu dan Sokka memberitahu bahwa mereka telah berhasil menguasai teknik dasarnya dalam satu malam. Sokka kemudian mulai membicarakan tentang Li-Ling dan merasa tertipu oleh omongannya.
Aang juga tidak menyangka Liling telah membodohinya dan menyesal tidak mengambil pengendalian Liling seperti yang telah diminta oleh Toph. Meskipun Aang melakukan hal itu, permasalahan tidak akan selesai begitu saja menurut Sokka. Karena pelaku untuk Bender Supremasi ini meliputi semua Bender yang menghadiri pertemuan rahasia sebelumnya. Setelah itu, Sokka kembali bertanya apakah Aang sudah benar-benar yakin untuk mengambil pengendalian Liling. Dan tentu saja Aang tidak ingin melakukan hal itu. Kemudian Aang mulai menyalahkan bahwa polusi, perselisihan Bender dan non-Bender yang ada di Grand Peace Town, serta penaklukan yang dilakukan oleh negara api dulu terjadi akibat perkembangan teknologi. Aang sangat yakin perkembangan teknologi ini hanya memunculkan banyak masalah saja. Oleh karena itu, dia mengharapkan manusia bisa hidup berdampingan dengan alam sama seperti yang sudah dilakukan sejak dulu. Berbeda dengan Aang, Sokka yang tentunya seorang non-Bender merasa bahwa kehidupan sebelum ditemukannya mesin-mesin tidak begitu bagus untuknya. Pasalnya, mesin-mesin telah berjasa dalam membantu para non-Bender untuk melakukan aktivitasnya. Misalnya saja, Satoru yang seorang non-Bender sekarang ini mampu mengoperasikan seluruh aktivitas pabrik. Hal yang tidak mungkin bisa dilakukan di masa lalu tanpa bantuan para Bender. Sokka juga setuju bahwa polusi bukanlah hal yang bagus dan untuk itu mereka harus segera mencari solusi agar bisa mengatasinya. Sokka kemudian mengingatkan Aang bahwa dia seharusnya menyalahkan tindakan para Bender yang telah melakukan kekacauan di kota daripada menyalahkan mesin-mesin di Grand Peace Town. Aang akhirnya tersadar dan meminta maaf atas perkataannya tadi. Tidak sampai di situ, Sokka juga mengingatkan Aang bahwa teknologi bukanlah alasan utama negara api melakukan penyerangan, melainkan Raja Api yang terlalu berambisi untuk menaklukkan dunia. Aang merasa kalah telak dengan pernyataan Sokka dan hanya bisa mengiyakan jawaban sahabatnya itu tadi. Aang kemudian berpamitan kepada Sokka untuk beristirahat, sementara Sokka mengatakan dia ingin menunggu Suki terlebih dahulu. Dan ketika Suki ingin menghampiri Sokka, terlihat seseorang sedang mengamati mereka. Ternyata Sokka sudah mengetahui bahwa Ru bersembunyi di balik dinding. Ru kemudian memberitahu alasan dia pergi menemui mereka karena terus kepikiran dengan perkataan Sokka saat berada di dalam terowongan. Rupanya Ru sedang bingung untuk berpihak kepada siapa karena dia masih menyayangi ibu dan saudarinya itu, namun tidak setuju dengan tindakan mereka. Suki kemudian mengatakan bahwa Ru tidak mungkin akan pergi menemui mereka jika dia tidak mempercayai kalau tindakan yang dilakukan ibu dan saudarinya itu salah. Sokka juga ikut membantu untuk meyakinkan Ru dengan menceritakan kisah rumit Zuko dengan ayahnya. That's rough, buddy. Ru kemudian terdiam setelah mendengar perkataan mereka dan akhirnya memutuskan untuk memberitahu bahwa ibunya akan melakukan serangan besar-besaran besok pagi bersama para pendukungnya. Suki dan Sokka berterima kasih kepada Ru atas informasinya tadi. Setelah itu, Ru meminta dua permintaan kepada mereka. Yang pertama, dia ingin ibunya tidak disakiti dan meminta tim Avatar untuk menghentikannya saja. Dan untuk permintaan yang kedua, dia ingin Suki mengajarinya juga tentang chi blocking. Keesokan paginya, Aang berdiri di atas Earthen Fire untuk menunggu kedatangan Liling beserta pendukungnya. Namun kemudian, dia tidak sengaja melihat sekelompok orang berjalan di depan Earthen Fire dan mendekati mereka. Setelah ditanyai oleh Aang, ternyata mereka adalah para Bender yang peduli dengan tetangga non-Bendernya dan mengatakan ingin ikut membantu dengan memberikan beberapa persediaan. Tidak lama kemudian, Liling beserta pendukungnya telah tiba di sana. Aang kemudian meminta para Bender itu untuk melawan Liling dan pasukannya agar bisa membuktikan bahwa mereka benar-benar peduli dengan para non-Bender. Namun sayangnya, mereka terlihat takut dan kemudian meminta maaf kepada sang avatar. Ketika Liling tiba di Earthen Fire, dia mengatakan bahwa Aang masih berada di pihak yang salah. Namun sebaliknya, Aang merasa bahwa merekalah yang salah dan dia tetap bersikeras akan menghentikan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Liling. Kemudian, Liling mencoba menawarkan sebuah solusi dengan meminta sang avatar untuk pergi dari Grand Peace Town dan membawa semua non-Bender yang ada di sana. Dan ketika Aang menolak tawarannya itu, Liling langsung menyerangnya. Aang dengan sigap menghindari serangan Liling dan berhasil mengarahkan pendukung Liling ke sebuah labirin yang telah dipersiapkan oleh tim Avatar sebelumnya.
salah satu pendukung Liling memperingatkan teman-temannya akan jebakan yang mungkin saja mereka temukan di labirin itu. Dan benar saja, mereka semua terjebak di sana karena dinding-dinding itu telah dikendalikan oleh Toph. Dia kemudian menggeser salah satu dinding yang ternyata sudah diisi oleh Suki dan pasukan Chi Blockernya. Singkat cerita, para Chi Blocker berhasil menghentikan beberapa bender itu. Pendukung Liling yang tersisa mencoba melarikan diri ke arah yang berbeda. Namun sialnya, mereka bertemu dengan Katara dan akhirnya mereka dibekukan dengan pengendalian airnya. Toph terus-menerus menggeser dinding-dinding yang ada di sana dan membuat para bender itu terjebak. Melihat pendukungnya sedang kesulitan, Liling dengan cepat meminta anaknya Yaling untuk melumpuhkan Toph. Dia segera melompat, menyerang dan akhirnya menjatuhkan Toph dari atas sana. Toph berusaha melakukan serangan balasan namun berhasil dihindari oleh Yaling. Dia kemudian berlari ke Earthen Fire dan diikuti oleh Yaling sampai ke atas atapnya. Di sana, dua pengendali bumi berbakat ini melanjutkan pertarungan sengit mereka. Masih di tempat yang sama, para bender yang berhasil menembus labirin tim Avatar berhasil masuk ke dalam Earthen Fire dan disambut oleh Sokka dan Satoru. Sokka mengaku sebagai Chi Blocker terhebat yang pernah ada agar bisa menakut-nakuti para bender tersebut. Setelah melihat gerakan Chi Block abal-abalnya, salah satu dari bender itu menjadi ragu dan meminta yang lain untuk menyerang Sokka. Dan tanpa menunggu waktu lagi, si ahli bumerang langsung memanfaatkan kesempatan itu dan berhasil melumpuhkannya. Dan bukannya takut, para bender itu malah marah dan mencoba menyerang Sokka dan Satoru. Kita kembali ke atap di mana Toph dan Yaling saling bertukar serangan. Yaling terus berusaha melakukan penyerangan namun selalu gagal karena Toph berhasil menahan serangan Yaling dengan metal bendingnya. Dan tidak lama setelah itu, atap pabrik Earthen Fire menjadi rubuh karena kerasnya pertarungan mereka tadi. Yaling langsung terjatuh ke bawah sementara Toph berhasil turun dengan elegan berkat memanfaatkan tali besi yang ada di sana. Dia juga berhasil menjebak para bender yang tersisa sekaligus berkat metal bendingnya itu. Yaling segera bangkit dan mereka berdua pun kembali melanjutkan pertarungan. Toph mencoba menahan setiap serangan Yaling, namun sayangnya Yaling berhasil melakukan serangan balik dengan memanfaatkan sisa-sisa tanah yang dipijak oleh Toph. Di saat Toph terjatuh dan tidak bisa melakukan apa-apa, Yaling memberitahunya bahwa Toph sangat bodoh karena memilih berpihak kepada non-bender yang lemah. Namun sebaliknya, Toph memberitahu Yaling bahwa dialah yang cukup bodoh karena menganggap para non-bender lemah. Dan di saat Yaling bingung dengan perkataan Toph tadi, tiba-tiba saja bumerang Sokka melayang ke arahnya dan Yaling pun akhirnya terkapar. Toph mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan berterima kasih kepada Sokka karena telah menyelamatkannya. Sementara itu di luar pabrik, Liling sempat curiga kalau penyerangannya ini telah diketahui oleh tim Avatar. Dan benar saja, secara tiba-tiba Ru muncul dan memberitahu bahwa dialah yang telah membocorkan semua rencana ibunya itu kepada tim Avatar. Ru sudah muak dengan semua rencana ibunya yang ingin menyingkirkan para non-bender di Grand Fish Town. Ru yakin bahwa ibunya melakukan semua itu hanya untuk kepentingannya saja dan segera meminta ibunya itu untuk menarik mundur pendukungnya. Dan ketika Liling menolak permintaan anaknya itu, Ru langsung mencoba menciblok ibunya, namun dia tidak berhasil. Liling kemudian murka karena tindakan anaknya tadi dan berniat ingin menguburnya hidup-hidup. Melihat tindakan Liling, Aang segera terbang ke arah Liling dan berhasil menyelamatkan Ru yang hampir terkubur. Liling kemudian bangkit dan mengatakan kepada Aang bahwa apapun yang dilakukan sang avatar, pemikirannya tetap akan tersebar ke seluruh dunia dan meracuni para bender. Aang mungkin menang kali ini, namun dia tidak akan bisa menghentikan perang yang akan datang nantinya. Aang merasa bahwa dia harus menghentikan Liling saat itu juga. Oleh karena itu, dia masuk ke mode avatar, membekukannya dengan es dan bersiap untuk mengambil pengendalian Liling. Katara bergegas pergi menuju Aang dan memintanya untuk tidak mengambil pengendalian Liling. Dia kembali mengingatkan Aang apakah ini sudah keputusan yang tepat baginya. Katara tidak ingin Aang melakukan hal itu dengan alasan marah atas tindakan Liling ataupun merasa bahwa mengambil pengendaliannya adalah solusi yang paling mudah. Aang kemudian menghentikan mode avatarnya dan berjanji akan terus membersihkan racun yang telah Liling sebarkan sampai tak bersisa lagi di Grand Fish Town.
Beberapa saat kemudian, Lau tiba di Earthen Fire karena ingin mengucapkan terima kasih kepada Suki atas semua bantuannya dalam menangkap para bender dan berharap agar Suki tidak pergi dari Grand Fish Town. Dan benar saja, Aang tidak hanya meminta Suki untuk tinggal, namun dia juga akan meminta semua pejuang Kyoshi datang ke Grand Fish Town agar bisa membentuk kesatuan polisi non-bender. Mereka juga akan mencari para bender yang belum terpengaruh pemikiran Li-Ling untuk memperkuat kesatuan polisi yang ada di sana. Namun, Satoru sempat meragukan apakah para bender dan non-bender bisa bersatu setelah kejadian barusan. Aang menjawab dengan yakin dan menjamin hal itu bisa terwujud meskipun nantinya memerlukan waktu yang cukup lama. Aang kemudian masuk ke dalam pabrik dan diikuti oleh Sokka. Di sana, Aang mengatakan bahwa dulu saat kejadian cerita The Rift, dia memutuskan untuk melindungi manusia karena para roh mengancam kehidupan mereka. Untuk itu, Aang merasa kalau dia telah gagal menjembatani hubungan antara manusia dan para roh. Dan untuk kasus sekarang, dia masih belum yakin apakah dia mampu menyelesaikan konflik hubungan antara bender dan non-bender nantinya. Sokka segera menyemangati sahabatnya itu dengan mengatakan bahwa Aang telah berhasil menjaga hubungan mereka berdua sebagai bender dan non-bender, dan itu sedikit memberikan harapan mereka ke depannya. 3 hari kemudian, Aang dan tim Avatar memutuskan untuk berjalan-jalan di kota. Katara kemudian bertanya apa yang membuat Aang merubah pikirannya untuk tidak mengambil pengendalian Li-Ling. Aang memberitahu bahwa dia merubah pikirannya itu karena perkataan Katara sebelumnya. Aang sadar bahwa yang menjadi permasalahan selama ini bukanlah pengendalian Li-Ling melainkan pemikiran sempitnya. Aang kembali menambahkan bahwa dia merasakan sebuah koneksi khusus dengan Grand Fish Town dan mengajak Katara untuk tinggal bersamanya di sana. Katara menyetujuinya dan mengatakan kalau Grand Fish Town memerlukan sang avatar. Aang juga ingin kota itu memiliki nama yang baru, dan karena itulah Katara akan meminta Sokka untuk memberikannya nama. Baiklah, itulah seluruh alur cerita dari Avatar The Last Airbender, yaitu Imbalance. Dan untuk itu juga kita sudah menyelesaikan semua cerita trilogi novel grafis dari Avatar The Last Airbender untuk saat ini. Ingat, untuk saat ini. Karena mengingat Avatar Studio sudah dibentuk, mungkin kita akan menemukan lagi kelanjutan cerita trilogi novel grafis dari Avatar The Last Airbender. Dan seperti biasa, jangan lupa tekan tombol subscribe bagi yang belum dan aktifkan tombol notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Adios!